Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tahun 2023, gereja kita memasuki tahun doa, pujian, penyembahan, dan manifestasi kuasa Allah. Pastikan kita tetap hidup dalam rencana dan kehendak-Nya. Bagi saudara yang rindu didoakan dan membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, youth, dan profesional. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saatnya saya Daniela pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji menyembah Tuhan lewat ibadah saat ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami datang padamu lewat ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami kembalikan segalanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat penyembahan kita saat ini kepada Tuhan. Naikkan mazmur ucapan syukur, naikkan pujian, naikkan mazmur-Mu, tinggikan Tuhan di atas segalanya. Yesus, Kau yang layak terima pujian atas segalanya. Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang layak terima pujian, Allah yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Puji hormat, Yesus Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan, disembah. Biarlah segala suku bangsa kan memuji menyembah-Mu.
Ya la 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 la, 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 ya la. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la. Haleluya, ya la 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 la, ya la. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Sejambut kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah Allah Jehovah Jireh dalam kehidupan kita. Dia sanggup menyediakan segala yang kita perlukan di dalam Dia. Haleluya. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan bagiku. Sekali lagi, nyanyikan pujian ini dengan percaya bagi Dia. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan
yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Kita percaya Tuhan sanggup menyediakan bagi setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita datang pada Tuhan saat ini. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku
mengenal hatimu, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau-Allah yang tak akan tinggalkan. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di ruangan kami masing-masing. Roh Kudus, penuhi hati kami, penuhi ruangan kami, biar hari ini tanah hati kami jadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, semua bertumbuh, semua menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sabda-Mu, firman rema tuntunan-Mu, kepada jemaat GB Philadelphia yang terkasih. Segala kemuliaan kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus, dan setiap dari para saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, mari sama-sama dengan suara yang lantang kita katakan amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GB Philadelphia di seluruh Indonesia. Doa saya di tahun Worship and Wonders ini, setiap hari kita terus menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan setiap hari kita menyaksikan pertolongan tangannya nyata, keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Haleluya. Tidak terasa, kita sudah berada di kuarter terakhir tahun ini, dan doa saya terus kita menghidupi panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Kita terus diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Waktu yang lalu, saudara, kita sudah menyelesaikan doa puasa 21 hari, dan dilanjutkan dengan doa pujian penyembahan selama 12 jam bersama berbagai gereja di kota Makassar. Sungguh saudara, tahun ini tahun worship. Tahun ini tahun di mana umat Tuhan banyak menaikkan doa, banyak menaikkan pujian penyembahan, membangun mezbah di altarnya Tuhan. Hari ini saudara, saya percaya kita akan diberkati, kita akan terus bertumbuh jadi dewasa lewat pengajaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah dosa-dosa kecil yang membawa kehancuran. Dosa-dosa kecil yang membawa kehancuran.
Apa saja saudara dosa-dosa yang kecil, yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya sederhana, yang mungkin seringkali kita bisa lakukan tanpa harus persiapan, tanpa harus ada rancangan khusus, tanpa harus saudara perlu bersusah payah, tapi itu mendatangkan maut. Itu membinasakan, itu membawa kehancuran. Mari kita sama-sama belajar, saudara. Siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Yang pertama adalah berbohong. Sama-sama katakan bohong. Saudara, berbohong adalah dosa kecil. Saya setuju tidak ada dosa besar dan kecil. Upah dosa ialah maut. Dan hari ini kalau kita boleh memperoleh kehidupan kekal semata-mata karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Tapi kenapa saya menggunakan kata-kata semantik dosa kecil? Karena saudara, berbohong itu mudah dilakukan. Bisa dilakukan kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja, dan bisa jadi saudara, bisa sering dilakukan. Tapi saudara, yang seolah-olah kecil ini, yang seolah-olah sederhana ini bisa membawa kehancuran. Apa kata firman? Amsal pasal yang ke-6, ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Bayangkan saudara, Tuhan itu bukan hanya penuh kasih, tapi dialah sumber kasih, dialah kasih yang sejati. Tapi ada hal-hal yang dia benci. Kita perlu perhatikan saudara. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta atau orang yang berbohong, bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia, dalam terjemahan aslinya berlaku benar atau hidup dalam kebenaran, dikenannya. Saudara, kata dibenci oleh Tuhan dan juga merupakan kekejian bagi Tuhan dalam arti sesungguhnya saudara itu sama dengan menyembah berhala. Itu sebabnya hal-hal ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Kenapa? Karena sama dengan menyembah berhala. Hari ini saudara, kita perlu sadar saat kita berbohong sekecil apapun, sesederhana apapun saudara, itu sama dengan kita sedang meninggalkan tahta Tuhan, meninggalkan tahta suci, tahta kebenaran, dan memilih menyembah kepada iblis, sang penipu, sang pembohong itu. Tuhan itu bukan hanya berkata kebenaran, tapi dialah sumber kebenaran yang sejati. Sehingga saat kita berbohong lewat kata-kata kita, maka kita sedang bertolak belakang dengan Tuhan yang adalah kebenaran. Saudara, banyak orang yang suka berbohong, itu kalau ketahuan berbohong, berikutnya bukannya malah bertobat, berubah, berbalik dari cara hidup yang salah, yang suka bohong, melainkan apa saudara? Dia malah merancangkan bagaimana supaya bisa menutupi kebohongannya. Dia memikirkan cara supaya berikutnya dia bisa berbohong lebih mahir, lebih pandai, sehingga tidak kedapatan. Mulailah dipikirkan, ditambahkan info-info, detail-detail yang adalah kebohongan untuk menutupi kebohongan. Dan akhirnya saudara, ini jadi ikatan dosa yang mencengkeram hidup kita dengan luar biasa. Bohong demi bohong, bohong ditutupi oleh kebohongan, ditutupi oleh kebohongan. Sampai akhirnya apa saudara? Terjadilah malapetaka. Terjadilah kehancuran. Oleh karena kebohongan, pernikahan bisa hancur. Kepercayaan bisa hilang. Hubungan yang sebelumnya erat bisa retak. Bahkan kontrak kerja saudara bisa di-cancel, bisa dibatalkan karena kebohongan. Bahkan juga dalam dunia pelayanan sekalipun. Pertanyaannya saudara, bagaimana supaya kita bisa patahkan ikatan dosa ini yang membuat banyak anak-anak Tuhan dengan mudah berbohong sehari-hari. Dan saya ingin katakan saudara, cara untuk mematahkan ikatan dosa ini, cara ini juga berlaku untuk semua dosa-dosa kecil yang kita akan patahkan hari ini.
yang mungkin sedang mengikat kehidupan kita. Yaitu apa saudara? Kita harus punya akuntabilitas dan korektabilitas. Saya ulangi, kita harus punya akuntabilitas dan korektabilitas. Akuntabilitas berarti kita mengakui kita salah. Bukan waktu ketahuan, kita berkata bahwa kita tidak bohong atau kita tidak salah. Tapi kita gentle, kita berbesar hati dan berkata, yes, I am wrong. I am sorry. Itu akuntabilitas. Tapi kalau korektabilitas, saudara, setelah kita mengaku salah, berikutnya kita mau ditegur dan kita mau berubah. Kita mau dinasehati, kita mau diingatkan untuk bisa tidak lagi hidup dalam dosa, untuk tidak lagi hidup dalam cara hidup yang keliru, yang salah. Satu kali ada seorang pendeta, hamba Tuhan, saudara, dia itu tidak suka bohong, tapi dia suka menambah-nambahkan atau memperbesar sesuatu. Sehingga masih termasuk dalam kategori bohong, karena tidak sepenuhnya kebenaran, bukan? Tapi karena dia punya akuntabilitas, dia mau punya juga korektabilitas, dia datang kepada istrinya, orang yang dia bisa percaya, dan katakan, sayang, saya mau bebas dari ikatan dosa bohong ini. Sepertinya bohongnya kecil, cuma menambah-nambahkan, tapi ini salah di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, dia katakan, berikutnya saya lakukan ini, tolong ingatkan saya ya, supaya saya bisa sadar dan saya segera ubah. Akhirnya waktu mereka pelayanan di luar kota bersama, hamba Tuhan ini berkhotbah, pulangnya saudara, dia tanya, sayang gimana tadi khotbah saya? Istrinya menjawab, khotbah kamu bagus, luar biasa, mendewasakan iman-iman jemaat yang mendengarkan, tapi tadi kamu ada menambah-nambahkan sedikit. Jadi saya ingetin, karena kamu minta diingatkan. Jadi hamba Tuhan ini tanya, oh di bagian mananya? Kamu bilang ada 200 baptisan di acara sebelumnya. Oh, bukan 200 ya, memangnya ada berapa totalnya? 7 baptisan. Jadi saudara, angka 7 ke 200 itu banyak sekali. Sehingga di khotbah berikutnya, waktu dia ingin bersaksi tentang jiwa-jiwa yang dibaptis, dia katakan, saudara, kita bersyukur kalau bulan lalu ada banyak jiwa yang dibaptis. Dia tidak lagi berkata 200 karena jauh dari 7, tapi mungkin juga saudara, dia tidak rasa cukup percaya diri untuk katakan 7, padahal kan 1 jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai ya. Dia katakan ada banyak yang dibaptis. Hari ini saudara, saya ingin katakan kepada setiap daripada kita, mari kita tidak hidup menabur kebohongan sekecil apapun. Tapi sebaliknya, kita memperkatakan kebenaran, supaya bukan kehancuran yang kita tuai, melainkan perkenanan Tuhan, melainkan anugerah Tuhan, melainkan penyertaan Tuhan yang setuju berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya, saudara. Yang kedua, saudara, apa dosa-dosa kecil yang membawa kehancuran? Yaitu membawa perpecahan. Amsal 6 ayat 12-15. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang menggedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran, atau dalam kata lain, perpecahan. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang yang membawa perpecahan lewat mulut yang serong akan menuai kehancuran. Hidupnya saudara akan binasa dan tidak dapat dipulihkan. Hari ini kalau ada orang yang membawa perpecahan bagi sesamanya, maka dia akan mengalami perpecahan dalam kehidupannya. Dia akan mengalami kehancuran dalam kesehariannya. Saudara, jangan menjadi orang yang membawa perpecahan dimanapun. Baik itu di kantor, baik itu di rumah, di keluarga, di gereja, di pelayanan, di mana saja Tuhan tempatkan kita untuk seharusnya malah jadi berkat. Jangan sampai malah kita lah sumber perpecahan. Bahkan saudara bisa jadi bukan kita sumbernya, tapi kalau saudara dengar sebuah kalimat yang serong, yang akan mengarah kepada perpecahan, tapi saudara diam, tapi saudara biarkan itu, tapi saudara lanjutkan itu. Saya ingin katakan, kita ambil bagian dalam
membawa perpecahan. Suami istri mau cerai. Kalau kita diam, saudara, dan kita tidak mengusahakan perdamaian, pemulihan di antara mereka, kita salah di hadapan Tuhan. Sahabat hubungannya retak. Dalam gereja mungkin ada salah paham. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau kita tidak mengusahakan perdamaian, kalau kita tidak mengusahakan pemulihan, kalau kita tidak mengusahakan kesatuan, maka kita sedang ambil bagian kecil dalam perpecahan itu, saudara. Kalau Tuhan taruh Anda mendengar kata-kata serong yang akan membawa perpecahan, saudara tidak kebetulan ada di grup itu, saudara tidak kebetulan duduk di meja yang sama, saudara tidak kebetulan berdiri di ruangan itu, mari katakan kebenaran. Mari menjadi seorang agen yang membawa perdamaian. Mari saudara menjadi pribadi yang mengusahakan kesatuan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan memerintahkan berkat, di situ Tuhan mencurahkan berkat. Yang mau ambil tanggung jawab ini, sama-sama katakan amin. Yang ketiga, saudara, apa dosa-dosa kecil yang membawa kehancuran? Yaitu gosip. Saudara, gosip adalah menyebarkan rumor atau fakta yang bersifat privasi. Banyak orang berpikir bahwa gosip itu hanya saat kita menyebarkan rumor atau berita yang tidak akurat. Atau berita bohong, atau berita hoaks, saudara. Sesuatu yang tidak pasti dan simpang siur. Padahal, sebetulnya, kalaupun itu fakta, tapi sifatnya rahasia, sifatnya konfidensial, sifatnya saudara adalah informasi yang bersifat privasi, kalau itu kita sebarkan, itu sama dengan gosip. Amsal 20 ayat 19. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Dengan jelas firman Tuhan sudah memberikan awasan, saudara. 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Saudara, yang diucapkan dengan berbisik, yang diucapkan dengan sembunyi-sembunyi, saudara, yang diucapkan di balik layar, gosip, rumor, berita yang simpang siur, itu membawa kepada kehancuran. Membawa kepada kerusakan, kepada kerusuhan. Firman Tuhan berkata, jangan dekat dengan mereka, yaitu orang-orang yang suka bergosip. Orang-orang yang suka membawa cerita. Bahkan saya tambahkan, jangan jadi mereka. Jangan jadi orang yang membawa kabar yang tidak akurat, yang tidak benar. Atau bahkan menceritakan informasi yang bersifat privacy. Doa saya, saudara, di Philadelphia, yang keluar dari mulut kita, itu bukan kata-kata yang menjatuhkan. Bukan rumor, bukan gosip. Sebaliknya, saudara, adalah kata-kata yang membangun. Yang keluar adalah firman Tuhan. Yang keluar adalah hikmat Tuhan. Yang keluar adalah rema, ide, kreativitas, yang memberikan semangat, yang memberkati, yang memulihkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Berikutnya, kalau ada orang yang datang kepada saudara, bahkan di lingkungan gereja, lalu dia mulai katakan kepada saudara, saya ada cerita tentang dia. Kamu harus tahu supaya kamu bisa doakan. Atau mereka berkata, udah tahu belum? Kalau saudara dengar dua kalimat yang serupa seperti itu, saya ingin katakan harusnya, kalau kita sungguh-sungguh terbeban hati kita, ikut hancur seperti hati Tuhan hancur buat orang-orang yang sedang menderita. Kita bukan cepat-cepat cerita, tapi kita cepat-cepat doa. Saya ulangi, saudara. Kalau hati kita sungguh-sungguh terbeban untuk saudara seiman kita, untuk orang-orang dalam hidup kita yang Tuhan taruh, yang sedang melewati masa sukar. Kalau hati kita tulus mengasihi, kita bukan cepat-cepat cerita, tapi kita cepat-cepat berlutut dalam hadirat Tuhan. Cepat-cepat ke doa siang, cepat-cepat ikut ruang pemulihan, cepat-cepat datang ke ibadah raya, cepat-cepat tutup pintu kamar dan
devotion pribadi, ambil waktu yang teduh untuk mendoakan mereka. Katakan amin. Bahkan saudara, mari kita belajar untuk tidak dengar yang tidak perlu kita dengar. Dan kita katakan, maaf kalau tidak berguna untuk saya, tidak perlu disampaikan. Saudara, ini ciri-ciri anak Tuhan. Ini ciri-ciri murid Kristus. Ini ciri-ciri jemaat Philadelphia yang hidupnya jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang lantang katakan amin. Saudara, yang keempat, apa dosa-dosa kecil yang membawa kehancuran dalam kehidupan? Yaitu fitnah. Saudara, fitnah adalah laporan yang keliru, yang tidak tepat, yang salah tentang seseorang atau sekelompok orang. Mungkin saudara berkata, Pastor jujur ya, kalau bohong, saya masih sering jatuh. Saya mau bertobat, Pastor. Kalau gosip, tidak sering, Pastor. Sesekali lah, jarang. Tapi masih kadang-kadang saya suka kepo, saya suka penasaran, saya suka terpleset. Tapi kalau fitnah, Pastor, oh itu tidak pernah, Pastor. Saya tidak pernah fitnah orang, karena saya tahu fitnah sama dengan membunuh. Saudara, saya ingin katakan, setiap kali kita melanjutkan laporan tanpa pemeriksaan yang jelas, tanpa fakta yang lengkap, kita sedang ambil bagian dalam proses fitnah tersebut. Dimulai dari apa, saudara? Udah dengar belum? Lalu apa selanjutnya, saudara? Saya dengar dari dia. Lalu berikutnya apa? Saya dengar sih begitu. Dan seterusnya. Dan waktu ditanya, saudara, yakin pasti benar? Jawabannya, dengar-dengar sih begitu ya. Apa kata firman Tuhan? Mazmur 140 ayat yang ke-12. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Saudara lihat, dosanya seolah-olah kecil, mudah diucapkan, bisa sering dilakukan, bisa sering dilanjutkan, mudah untuk didengarkan, ya, bisa saja datang dari siapa saja kepada siapa saja, tapi membawa kehancuran, membawa kebinasaan. Amsal 10 ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat dan dalam terjemahan aslinya memfitnah adalah orang bebal atau orang yang bodoh. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, artinya orang-orang percaya, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Philadelphia, mari kita berhenti melanjutkan laporan palsu, laporan buruk, dan laporan keliru tentang siapa saja. Bahkan harusnya anak Tuhan, tubuh Kristus, sesama orang percaya, itu bukan sibuk memberi laporan buruk satu sama lain, melainkan saling membangun. Saudara, ini akhir zaman. Ini adalah akhir daripada akhirnya. Bukan lagi waktunya kita saling menjatuhkan. Ini waktunya kita saling menguatkan. Ini waktunya kita bergandengan tangan. Ini waktunya kita saling mendoakan satu sama lain, saudara. Supaya setiap kita dapat teguh bertahan sampai kepada kesudahannya. Amin. Saya berdoa supaya Philadelphia kita dikenal sebagai gereja yang mengasihi gereja-gereja lain di kota Makassar. Yang bergandengan tangan untuk selesaikan amanat agung bersama gereja-gereja bahkan generasi muda di kawasan timur Indonesia. Bukan malah menjatuhkan untuk terus naik dan terus berada di puncak. Kita tidak peduli dengan bendera yang diangkat. Yang kita peduli adalah nama Yesus yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Kenapa? Karena tidak ada gereja yang sempurna. Saya ingin katakan kepada saudara, hanya Yesus yang sempurna, yang menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib.
Mari kita saling mendoakan. Mari kita ucapkan kata-kata berkat, saudara. Semua gereja di kota Makassar bangkit. Semua generasi muda, anak-anak Tuhan, orang percaya di kota Makassar ini mengalami revival. Kita berdoa supaya kota Makassar penuh kemuliaan Tuhan. Kita berdoa supaya nama Yesus ditinggikan atas kota Makassar, atas Sulawesi, atas kawasan timur Indonesia, atas Indonesia, bahkan seluruh dunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Yang kelima, saudara. Apa dosa-dosa kecil yang membawa kehancuran? Yaitu membongkar rahasia. Amsal 11 ayat 13. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. Saudara, harusnya gereja Tuhan, komunitas orang percaya, saudara seiman, adalah tempat paling aman untuk kita dapat terbuka tentang masalah kita, tentang rahasia kita, tentang pergumulan kita, supaya di situ kita bisa dapat solusi. Bisa dapat kesaksian yang akhirnya memberikan jalan keluar. Bisa mendapat apa, saudara? Tuntunan dan rema. Bukan sebaliknya, kita malah semangat untuk tahu banyak rahasia, tapi pada akhirnya malah dibongkar kiri dan kanan. Demi untuk bisa dekat dengan orang lain. Karena orang itu suka untuk tahu hal-hal yang tidak semua orang tahu. Bayangkan kalau satu orang harusnya menerima sebuah informasi rahasia di mana dia doakan, di mana dia memberikan saran, lalu dia cerita kepada si A, dan dia berpesan, jangan cerita siapa-siapa ya. Tapi setelah sekian waktu, Z sampaikan kepada dia cerita yang sama. Bahkan mungkin sudah berubah, saudara. Karena dari mulut ke mulut, semua perspektif tiba-tiba berubah. Ditanyalah kepada si A, saya kan sudah bilang jangan cerita siapa-siapa. A menjawab, saya tidak cerita siapa-siapa, cuman si B. Dan kepada si B saya pesan jangan cerita siapa-siapa. Dan waktu dicek kepada si B bertanya, berkata, saya juga tidak cerita siapa-siapa, cuman si C. Dan saya bilang sama si C jangan cerita siapa-siapa, saudara. Mari kita jadi orang-orang yang bisa menyimpan rahasia. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, itu supaya kita diampuni. Tapi ternyata kita perlu mengaku dosa satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita bisa sembuh. Supaya kita bisa pulih. Karena banyak orang diampuni dosanya, tapi belum sembuh jiwanya, belum sembuh hatinya, belum sembuh nuraninya. Kita butuh untuk mengaku satu sama lain. Tapi berapa banyak orang, saudara, takut untuk bisa terbuka. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang yang berani terbuka kepada satu orang, tapi akhirnya rahasianya menjadi rahasia umum. Hari ini saya ingin katakan harusnya kita jadi tempat yang bisa menyimpan rahasia supaya waktu orang-orang datang kepada kita, kita doakan, kita berikan rema firman, itu bisa menyembuhkan mereka. Mungkin dulu kita yang disakiti, kita lewati itu, kita berkemenangan, dan harusnya pengalaman itu memberkati mereka supaya mereka juga bisa sembuh. Tapi karena tidak bisa simpan rahasia, akhirnya orang-orang semua tertutup dan tidak terjadi pemulihan. Doa saya, saudara, di Philadelphia, kita jadi penyimpan rahasia yang baik. Kita bukan penyebar cerita, saudara. Tapi kita dikenal sebagai orang yang kalau dapat cerita, itu kita simpan, itu kita doakan, itu kita gumulkan bersama-sama. Bahkan kalau kita dengar, itu berhenti di kita. Kita sungguh-sungguh hidup jadi berkat. Saya ingin katakan kepada saudara, bahwa waktu kita punya informasi tentang seseorang, itu kita punya kuasa. Karena information is power. Dan saya ingin katakan, karakter adalah saat saudara punya kuasa dan saudara gunakan itu dengan hikmat. Saudara, kita harus jadi penyimpan informasi rahasia yang baik. Supaya Tuhan percayakan rahasia-rahasia ilahi. Supaya Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Kita terus dipakai Tuhan jadi berkat bagi keluarga, kota, kawasan. Berikan tepuk tangan buat dia, saudara. Haleluya. Yang keenam, saudara, apa dosa-dosa kecil yang membawa kehancuran? Yaitu mengutuk. Roma 3 ayat 13-14.
Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, artinya racun ular. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah atau kutuk. Saudara, setiap kali kita mengucapkan sumpah serapah atau dalam bahasa sehari-hari, perkataan-perkataan yang kotor, yang sia-sia, kita sedang mengucapkan kutuk kepada orang lain dan juga kepada diri kita sendiri. Sialan berarti sial, tidak beruntung. Bego artinya apa, saudara? Bodoh, kurang pintar. Gila berarti kehilangan akal sehat. Untuk apa hari ini kita menggunakan kata kita untuk mengutuki pasangan kita, keluarga kita, orang tua, anak kita, bawahan, rekan, sahabat, saudara kita sendiri. Sebaliknya harusnya perkataan kita itu, saudara, adalah perkataan iman, perkataan berkat, perkataan yang menguatkan, yang membangun. Kamu pintar, kamu diberkati, kamu bisa, kamu kebanggaan, kamu luar biasa, kamu terbaik, terima kasih ya, untung ada kamu. Tuhan pasti berserta, Tuhan pasti berkati, pasti ada jalan keluar. Tetap semangat, tetap berdoa. Aku ada di sini untukmu, saudara. Kita harus gunakan kata-kata kita ini untuk jadi berkat, untuk membangun, untuk apa? Memulihkan. Amin, saudara. Mazmur 109 ayat 17 sampai 20. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Saudara, air dan minyak itu tidak bisa menyatu. Dan saya ingin katakan kepada saudara, berkat dan kutuk itu tidak bisa jadi satu. Sehingga orang yang terus mengucapkan kutuk lewat kata-katanya, lewat tindakannya, hidupnya tidak mungkin diberkati. Dan berkat bukan hanya materi, saudara. Ketenangan, damai sejahtera, perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan yang datang daripada Tuhan, kesembuhan ilahi, mujizat, wonders, keajaiban. Saya ingin katakan, orang yang mengucapkan kutuk tidak dapat diberkati. Karena air dan minyak tidak bisa jadi satu. Berkat dan kutuk tidak bisa ada di dalam satu wadah yang sama. Ayat 19, saudara. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, yang menghakimi aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Hari ini saya ingin katakan, saudara, mulut kita ini kecil, tapi jangan dipakai untuk mengutuki. Pakailah untuk memberkati. Karena mulut yang kecil ini bisa mendatangkan kehancuran atau mendatangkan pemulihan. Saudara, apa yang kita tabur, itu kita tuai. Bahkan kalau orang lain sedang mengutuki saudara, iman saudara, katakanlah seperti Raja Daud. Tuhan yang akan berperkara membela aku. Aku patahkan segala kutuk. Dan Tuhan yang akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan tindakan dan perkataannya. Katakan amin, saudara. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, ada banyak hal-hal yang sepertinya sederhana, tapi jangan kita hidupi, termasuk mengutuki, saudara. Walaupun hanya santai-santai saja. Karena harusnya yang kita perkatakan adalah ucapan berkat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketujuh, saudara, apa dosa-dosa kecil yang membawa kehancuran? Omelan dan perbantahan. Saudara, omelan adalah marah dengan kata-kata yang panjang dan akhirnya melebar. Harusnya marah secukupnya kepada inti masalah, tapi ini jadi panjang. Dan melebar ke hal-hal yang bukan inti masalahnya. Apa kata firman Tuhan, saudara? Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar, atau dalam terjemahan lain, suka ngomel, penuh dengan omelan. Saudara, sotoh rumah itu atap rumah. Gelap, mungkin ada sarang laba-laba, ada kecoa, ada tikus, mungkin berbau, tidak nyaman. Kata firman, di tempat yang tidak nyaman itu, lebih baik di sudutnya daripada di satu rumah yang mungkin luas, yang mungkin besar, yang mungkin terang, yang mungkin bersih, yang mungkin nyaman, tapi bersama orang yang suka ngomel. Dan ini bukan hanya untuk wanita, ini berlaku juga untuk pria. Siapapun kita. Bagaimana contoh ngomel, saudara? Contoh pasangan lupa matikan air. Bagaimana harusnya marah yang tepat? Sayang, jangan lupa matikan air, karena listrik mahal. Saya sudah ingatin, tolong dicatat, tolong dilakukan ya. Tapi kalau orang yang ngomel, saudara,
Kenapa lupa lagi, lupa lagi? Dasar sudah tua, sudah pikun, sudah peot, air mahal, memangnya kamu kaya. Panjang, itulah ngomel. Dan setelah panjang, melebar saudara. Memang kamu sekeluarga teledor. Itu makanya kita hari ini bla bla bla. Menyesal saya sudah menikah sama kamu dan bla bla bla. Lebar. Perkara air lupa, jadi bawa-bawa segala hal yang harusnya tidak perlu dan akhirnya menyakiti, melukai. Saudara, dosa kecil ini membawa kehancuran. Jangan marah, panjang dan melebar. Kalau marah, fokus kepada inti dan jangan serang pribadi. Saya ulangi, kalau saudara harus marah, marahlah. Fokus kepada inti dan jangan serang pribadinya. Karena firman Tuhan berkata, be angry but sin not. Kita bisa marah tanpa harus berdosa, saudara. Amsal 26 ayat 21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Selain omelan saudara yang panjang dan melebar, seringkali kita juga suka berbantah. Selalu kita yang harus mengucapkan kata-kata terakhir. Kita yang harus menang argumen, kita yang harus paling benar. Orang lain yang harus mengalah, orang lain yang harus diam dan dengar semua perkataan kita. Saya ingin katakan saudara, dalam pernikahan tidak ada menang kalah. Kita ke puncak sama-sama, ke lembah sama-sama. Suami mengasihi istri seperti Yesus rela mati bagi jemaat. Istri menghormati suami seperti jemaat hormat kepada Tuhan. Yang mana duluan, pastor? Berlomba-lomba. Karena bukan soal siapa yang menang yang kalah. Kalau saudara sudah jadi satu di dalam Kristus, kalah sama-sama, menang sama-sama. Supaya bukan malapetaka yang menimpa keluarga, tapi berkat Tuhan yang tercurah, yang dilimpahkan. Mari hari ini kita tidak melakukan omelan dan juga perbantahan. Bahkan dalam kehidupan pekerjaan, saudara. Milikilah akuntabilitas dan korektabilitas. Katakan kepada rekan kerjamu yang dapat dipercaya, kalau saya mau argumen, kalau saya mau sok tahu, kalau saya tidak mau dikalah, tolong ingatkan saya di belakang layar supaya saya tidak malu ya. Tapi di saat yang bersamaan saya ingin bebas dari dosa ini. Akuntabilitas. Korektabilitas. Katakan kepada ketua rukun atau kader rukun atau pemimpin atau kakak rohani saudara. Ingatkan saya ya kalau saya mulai lakukan dosa-dosa kecil ini dan itu. Terimalah nasihat, terimalah didikan saudara. Setiap hari kita berubah jadi lebih baik. Saudara, kita akan lihat Tuhan bawa hidup kita naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Waktu kita setiap perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Berikan tepuk tangan buat Dia. Yang terakhir, saudara, yang ke-8. Dosa-dosa kecil apa yang membawa kehancuran? Selalu negatif. Ibrani pasal yang ketiga, ayat 12-13. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah, atau dalam terjemahan lain, beri semangat, seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, Tuhan mau kita bukan menjatuhkan dengan perkataan negatif. Yang berkata apa? Mustahil, tidak mungkin, terlambat, pasti hancur, usai sudah, tenggelam semua. Melainkan apa saudara? Kata-kata yang membangun, kata-kata yang beri semangat. Tuhan pasti tolong, masih ada jalan. Kita coba lagi, Tuhan punya rencana, Tuhan tidak terlambat, Dia sanggup. Saya bersyukur punya orang-orang terdekat yang setiap kali saya mungkin sedang letih, sedang lesu, sedang berbeban berat, tidak sekalipun mereka menjatuhkan. Tapi mereka berkata, Pastor, kami dukung doa. Pastor, pasti bisa. Tuhan beserta. Dan itu yang membangkitkan semangat. Itu yang membuat kita bisa terus melangkah maju, mengerjakan panggilan Tuhan. Saudara ingat 10 pengintai yang kembali dengan kata-kata laporan yang negatif? Kita kecil seperti serangga, mereka besar, kita pasti kalah, binasa, hancur. Apa yang terjadi? Mereka alami kehancuran dalam kehidupan. Sebaliknya Yosua dan Kaleb, mereka juga lihat raksasa yang sama, tapi mereka tahu Tuhan mereka lebih besar. Perkataan mereka bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini kalau saudara berkata, keluargaku pasti diberkati.
Bisnisku pasti alami terobosan. Tuhan pasti menolong tepat waktu. Bilur-bilur Yesus sanggup untuk menyembuhkanku. Suamiku diurapi, istriku diurapi, anakku diurapi, orang tuaku diurapi, gerejaku diurapi. Saya percaya saudara, kuasa Tuhan bekerja memberkati hidup kita untuk jadi berkat bagi keluarga, kota, kawasan dengan iman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan saudara jadi anggota keluarga, anggota tim bahkan, yang kata-katanya penuh dengan negativitas. Sehingga di keluarga, di kantor, di pelayanan tidak ada damai, tidak ada semangat, tidak ada sukacita. Sebaliknya, mereka mungkin lemah, mereka mungkin lelah, mereka mungkin rasa tidak berdaya di hadapan raksasa, tapi kita beri ayat, kita beri doa, kita beri semangat, sehingga ada urapan yang baru, ada ide yang baru, ada sukacita yang baru di tengah-tengah kita. Katakan amin, saudara. Saudara, kalau kita lihat Yosua dan Kaleb, mereka bukan berhayal. Oh, tidak ada raksasa. No, ada raksasa, ada masalah, ada pergumulan, ada badai. Mereka tidak berkata, oh saya tidak sakit, dokter salah itu. Oh saya tidak ada hutang, banknya salah itu. Oh bisnis saya bertumbuh, padahal ditinggal pelanggan. Oh pernikahan saya baik, padahal air mata di rumah setiap hari. Bukan saudara. Iman itu melihat ada raksasa, tapi berkata, Tuhanku lebih besar. Iman bukan berarti kita tutup mata terhadap raksasa, tapi iman berkata, yes, I see the giants, but my God is bigger. My God is stronger. My God is mightier. Itu iman, saudara. Kenapa Tuhan taruh raksasa di tanah perjanjian? Saya percaya, yang pertama, supaya kita tidak bisa taklukkan itu tanpa Tuhan. Supaya tidak ada yang bisa menyombongkan diri dan berkata, itu karena aku hebat. Tapi yang kedua, supaya bangsa pilihan Tuhan bisa menikmati penyediaan yang berlimpah. Apa maksudnya, Pastor? Saudara, raksasa tidak tinggal di rumah yang kecil. Raksasa tidak menggarap ladang yang sempit. Susunya limpah, madunya limpah, atap rumahnya tinggi, tempat tidurnya besar. Philadelphia, Tuhan mau memberkati umatnya. Asalkan umat Tuhan mau menyelaraskan perkataan mereka dengan janji firman Tuhan. Dan kalau hari ini saudara sedang menghadapi raksasa yang besar, ketahuilah ada kemenangan besar yang Tuhan juga sediakan menanti di masa depan kita. Saya berdoa, hari ini kita bertobat dari melakukan dosa-dosa yang kecil, yang sepertinya sederhana, yang sepertinya tidak apa-apa untuk dilakukan. No, saudara, kita tidak lakukan lagi supaya hidup kita tahun ini tidak mengalami kehancuran, tapi sebaliknya mengalami perkenanan, mengalami pemulihan, mengalami berkat Tuhan untuk jadi berkat bagi keluarga, kota, kawasan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama saudara kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, ampuni kami dari semua dosa-dosa kecil ini. Hari ini kami terima kebenaran firman yang kami mau praktekkan dan hidupi. Roh Kudus tuntun kami. Setiap kali kami akan jatuh lagi, Engkau ingatkan kami dan kami mau bangkit Tuhan. Engkau yang mampukan, Engkau yang urapi kami. Dan mulai hari ini, waktu kami setia dengan perkara-perkara kecil, kami tidak kalah di dosa-dosa yang mata-mata sepertinya sepele kecil ini. Tapi kami berkemenangan, tapi kami juga Tuhan punya integritas. Kami mau Tuhan praktek firman setiap hari. Kami tahu Engkau akan percayakan perkara-perkara ajaib, yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa untuk setiap area kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk jadi garam dan terang, untuk jadi berkat dimanapun Kau tempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari saja kita nyanyikan pujian ini. Segala pujian syukur bagimu. Di akhir ibadah ini, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara dikuatkan, diberkati, diteguhkan iman saudara. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu,
Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Katakan haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman yang menjadi berkat bagi kami semua. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Kau pakai dan Kau urapi lebih lagi Tuhan. Memberkati dengan kekuatan, kesehatan. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat tetap Tuhan sediakan bagi yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Semua yang melayani hari ini berkati dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.